Tahun 2025 akan dikenang sebagai salah satu periode paling berat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bukan karena kekurangan talenta, bukan pula karena minim dukungan supporter, tetapi karena rangkaian hasil pahit yang datang silih berganti tanpa jeda. Harapan yang sempat tumbuh tinggi perlahan runtuh, menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi jutaan pencinta sepak bola tanah air. Malam itu, di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, suasana terasa ganjil. Timnas Indonesia U22 baru saja menutup laga terakhir grup SEA Games 2025 dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar. Namun, tak ada sorak kemenangan, tak ada euforia. Yang terlihat justru seorang pemain muda, Jens Raven, menunduk dengan air mata yang tak terbendung. Ironisnya, Raven adalah pahlawan di lapangan. Masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak 2 gol. Brace-nya memastikan Indonesia menang. Tapi sepak bola tak selalu adil. Kemenangan itu tak cukup. Indonesia tetap gagal melangkah ke semifinal SEA Games 2025. Di klasemen peringkat kedua terbaik, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Malaysia. Poin sama, tapi Indonesia kalah produktivitas gol. Tangis Raven menjadi simbol pahitnya realita. Bermain baik, mencetak gol, menang, namun tetap tersingkir. Kegagalan di SEA Games ini bukan sekedar hasil buruk biasa. Ia menjadi penutup sempurna dari tahun yang penuh luka bagi sepak bola Indonesia. Padahal, setahun sebelumnya, suasana sangat berbeda. Tahun 2024 menjadi periode yang membangkitkan optimisme nasional. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia menembus fase gugur Piala Asia 2023. Tak berhenti di situ, Timnas U23 melangkah lebih jauh dari target di Piala Asia U23 2024. Target PSSI saat itu hanyalah perempat final. Namun pasukan Merah Putih justru melaju hingga semifinal. Mimpi pun berkembang. Indonesia mulai berani membayangkan tiket Olimpiade Paris 2024. Sebuah hal yang sebelumnya terasa mustahil. Di level senior, Timnas Indonesia juga masih berada di jalur positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pergantian tahun dilalui dengan posisi ketiga di grup dan peluang lolos bahkan secara langsung masih terbuka. Harapan hidup, kepercayaan tumbuh. Publik mulai percaya bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang benar. Namun, semuanya berubah drastis di awal 2025. Tanggal 6 Januari 2025 menjadi titik balik. PSSI secara mengejutkan memutuskan untuk berpisah dengan Shin Tae-yong beserta seluruh staf kepelatihannya. Alasan yang disampaikan adalah dinamika internal tim dan ruang ganti. Keputusan itu memicu perdebatan besar. Banyak yang menilai waktu pergantian sangat tidak ideal. Tim sedang berjalan, kompetisi penting menanti, dan fondasi yang sudah dibangun justru dibongkar. Tak berselang lama, Patrick Kluivert diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Ia datang bersama Gerald van den Berg, yang dipercaya menangani Timnas U23, serta Frank van Kempen untuk Timnas U20. Gelombang pelatih asal Belanda pun resmi mengambil alih kendali berbagai level Timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa semua risiko menjadi tanggung jawab pemimpin. Namun seiring berjalannya waktu, risiko itu benar-benar berubah menjadi kenyataan pahit. Jika dirangkum, kegagalan Timnas Indonesia di tahun 2025 terjadi hampir di semua level usia. Di Piala AFF, hasil Timnas kelompok usia masih bisa dianggap tidak terlalu buruk. Timnas U17 finish di posisi ketiga, sementara Timnas U19 harus puas sebagai runner-up. Timnas U17 bahkan menjadi satu-satunya yang sedikit mengobati luka. Mereka lolos ke Piala Asia U17 2026 dan mencatatkan sejarah dengan kemenangan perdana Indonesia di Piala Dunia U17 2025 usai menundukkan Panama 2-1. Namun di level U23, cerita berbeda total. Timnas U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Padahal, status semifinalis edisi sebelumnya membuat ekspektasi publik melambung tinggi.
Dalam kualifikasi, Indonesia kalah bersaing dengan Korea Selatan. Dari 3 laga, hanya 1 kemenangan yang bisa diraih. Akibat hasil itu, Gerald Vandenberg tak lagi dipercaya menangani timnas U22 di SEA Games. PSSI menunjuk Indra Syafri, arsitek emas SEA Games 2023, sebagai harapan terakhir. Sayangnya, sejarah tak terulang. Di SEA Games 2025, Indonesia justru mencatatkan rekor buruk. Kekalahan dari Filipina menjadi yang pertama sepanjang sejarah partisipasi Indonesia di SEA Games. Dan untuk pertama kalinya sejak 2009, Indonesia gagal lolos dari fase grup. 2 windu berlalu, luka lama kembali terbuka. Kekecewaan tak berhenti di level usia muda. Timnas senior pun gagal memenuhi ekspektasi terbesar tampil di Piala Dunia 2026. Memang, Indonesia masih sempat lolos ke babak keempat kualifikasi. Namun di fase krusial, Garuda tak berdaya. Kekalahan telak dari Arab Saudi dan Irak mengubur mimpi yang sempat menyala. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas senior menjalani 8 pertandingan dengan hasil yang jauh dari meyakinkan. 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Produktivitas gol memang ada, 11 gol tercipta, namun pertahanan rapuh, sebanyak 15 gol bersarang ke gawang Indonesia. Kemenangan terbesar pun diraih saat menghadapi lawan dengan ranking FIFA jauh di bawah, Taiwan, dengan skor 6-0. Tak heran jika keputusan PSSI menunjuk Kluivert terus menuai kritik dari supporter. SEA Games 2025 menjadi bab terakhir dari tahun yang menyakitkan. Tahun yang kontras dengan euforia 2024. Tahun di mana harapan berubah menjadi pertanyaan besar. Menatap 2026, PSSI tak punya pilihan selain melakukan evaluasi total. Kursi pelatih timnas senior bahkan sempat kosong sejak Oktober tanpa kejelasan. Padahal agenda penting sudah menanti, FIFA Matchday Maret dan Piala AFF 2026. Target menembus 100 besar ranking FIFA bukan sekedar slogan. Itu membutuhkan perencanaan, konsistensi, dan kepemimpinan yang berintegritas. Integritas bukan hanya soal kata-kata, ia tentang kejujuran, ketulusan, etika, dan keberanian mengambil tanggung jawab, bukan mencari pembenaran. Tahun 2025 akan segera berakhir. Luka memang masih terasa, tapi sepak bola Indonesia tak boleh berhenti di sini. Saatnya berhenti menoleh ke belakang, berhenti memperdebatkan isu ruang ganti, dan mulai membangun kembali kepercayaan. Karena sepak bola Indonesia selalu hidup dari harapan, dan harapan itu cepat atau lambat harus kembali diperjuangkan.